Kalau kita lewat daerah Angke di Jakarta hari ini, suasananya mungkin cuma padat, bising, dan biasa saja. Tapi tahukah historian, nama Angke sebenarnya menyimpan salah satu rahasia paling berdarah di Asia Tenggara. Jauh sebelum jadi pasar yang sibuk, tempat ini adalah saksi bisu pembantaian massal abad ke-18. Lebih dari 10.000 orang tewas, rumah-rumah dibakar, dan konon aliran sungainya berubah jadi merah pekat karena dipenuhi darah dan mayat yang mengapung. Banyak yang percaya dari sinilah kata Angke atau sungai darah bermula. Tapi benarkah kolonial Belanda sengaja melakukan genosida ini demi uang dan kekuasaan? Atau ada konspirasi politik lain di baliknya? Bagaimana sejarah kelam geger pecinan 1740 yang sengaja ditutupi ini? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Jauh sebelum dikenal sebagai bagian dari Jakarta Barat, wilayah Angke dulunya merupakan daerah rawa dan aliran sungai yang menjadi jalur penting perdagangan di sekitar Batavia. Nama Angke dipercaya berasal dari bahasa Hokkien, dari kata ang yang berarti merah atau darah dan ke yang berarti sungai atau bangkai, sehingga sering dimaknai sebagai sungai merah. Nama ini melekat pada kawasan Angke di Batavia karena air sungainya pernah dikaitkan dengan warna kemerahan. Ada yang berpendapat warna itu berasal dari lumpur dan tanah di sekitar sungai. Namun banyak pula yang meyakini nama tersebut semakin terkenal setelah tragedi pembantaian besar terhadap etnis Tionghoa pada abad ke-18. Ketika sungai disebut berubah merah oleh darah para korban. Sejak saat itu, Angke identik dengan kematian massal dan menjadi simbol kelam kekerasan kolonial Belanda di Batavia. Namun ada juga pendapat lain yang menyebut nama Angke tidak berasal dari tragedi berdarah, melainkan dari tokoh penting di awal sejarah Jayakarta, yaitu Pangeran Tubagus Angke, menantu Fathahillah. Meski begitu, teori ini juga diperdebatkan karena nama Angke diduga sudah ada jauh sebelum Pangeran Angke muncul di Jayakarta. Dalam catatan perjalanan kuno, disebutkan adanya seorang awak kapal bernama Bujangga Manik yang berasal dari daerah Angke pada abad ke-15. Hal itu membuat banyak sejarawan percaya bahwa nama Angke sudah lebih dulu dikenal masyarakat, bahkan sebelum era Kesultanan Jayakarta berdiri. Dalam buku Batavia 1740, Menyisir Jejak Betawi, dijelaskan bahwa nama Angke ternyata sudah muncul jauh sebelum tragedi pembantaian abad ke-18. Nama itu tercatat saat terjadi konflik internal di Kesultanan Banten pada awal abad ke-17. Ketika Pangeran Rana Menggala berusaha merebut kekuasaan Jayakarta dari tangan Pangeran Sungerasa Jayawikarta. Pada 22 Desember 1619, sekitar 4.000 pasukan Banten dikirim menyusuri River Van Angke atau Sungai Angke untuk memasuki Jayakarta. Memasuki abad ke-17, Batavia berkembang menjadi pusat perdagangan VOC setelah didirikan oleh Jan Pieter Zoon pada tahun 1619. Untuk membangun kota dan memperkuat ekonomi, VOC mendatangkan banyak pekerja dan pedagang dari Tiongkok. Orang-orang Tiongkok ditempatkan di sekitar Batavia dan diberi peran penting dalam perdagangan, pertanian tebu, hingga industri gula.
Pada awal abad ke-18, populasi Tionghoa di Batavia meningkat pesat hingga mencapai lebih dari 10.000 orang. Mereka menjadi tulang punggung ekonomi kolonial. Namun di balik itu, kecemburuan sosial dan ketakutan politik mulai tumbuh di kalangan VOC. Krisis mulai muncul sekitar tahun 1730-an ketika harga gula dunia jatuh. Banyak pabrik gula bangkrut dan ribuan pekerja Tionghoa kehilangan pekerjaan. Situasi ekonomi memburuk, pengangguran meningkat, dan Batavia mulai dipenuhi keresahan. Pemerintah VOC di bawah Gubernur Jenderal Adrian Falconer justru mengambil kebijakan keras. Orang-orang Tionghoa yang dianggap mencurigakan ditangkap dan direncanakan untuk dideportasi ke Sri Lanka atau Afrika Selatan. Namun beredar rumor bahwa para tahanan itu sebenarnya dibuang ke laut dan dibunuh selama perjalanan. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Ketegangan antara VOC dan komunitas Tionghoa semakin memanas. Puncak tragedi terjadi pada Oktober 1740. Dalam peristiwa yang kini dikenal sebagai Geger Pecinan atau Tragedi Angke. Pada 7 Oktober 1740, kelompok perlawanan Tionghoa menyerang pos-pos VOC di sekitar Batavia setelah situasi semakin tidak terkendali. VOC merespons dengan sangat brutal. Pada 9 Oktober 1740, pasukan Belanda bersama milisi lokal mulai melakukan pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa di Batavia. Rumah-rumah dibakar, warga dibunuh tanpa pandang usia, dan banyak mayat dibuang ke Sungai Angke. Batavia berubah menjadi kota penuh asap, darah, dan mayat bergelimpangan. Meski sebagian warga Tionghoa sudah mencoba menyuap VOC agar kekerasan dihentikan, pembantaian tetap berlangsung tanpa belas kasihan. Banyak warga Tionghoa yang putus asa, bahkan memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan gantung diri daripada dibunuh secara kejam. Kekacauan itu segera menyebar keluar Batavia. Kelompok perlawanan di bawah pimpinan Kapitan Sepanjang mencoba menyerang pos-pos VOC dan bergerak dari Gandaria menuju Gading Melati untuk memasuki Batavia. Namun karena kalah persenjataan dan jumlah pasukan, mereka akhirnya mundur ke Bekasi. Hingga 13 Oktober 1740, api masih membakar sudut-sudut Batavia. Dalam tragedi yang dikenal sebagai Geger Pecinan atau Tragedi Angke ini, diperkirakan sekitar 7.000 hingga 10.000 warga Tionghoa tewas dibantai oleh VOC. Setelah pembantaian mereda, VOC justru mulai memburu dan menginterogasi tokoh-tokoh Tionghoa seperti Kapten Nihokong untuk dijadikan kambing hitam atas kerusuhan tersebut. Sungai Angke menjadi salah satu lokasi paling mengerikan dalam tragedi itu. Air sungai disebut berubah merah karena dipenuhi darah korban. Banyak warga Tionghoa mencoba melarikan diri keluar Batavia melalui sungai dan rawa-rawa. Tapi sebagian besar tertangkap atau dibunuh. Tragedi ini bukan hanya konflik ras biasa, melainkan pembantaian sistematis yang dilakukan kekuasaan kolonial demi mempertahankan kontrol ekonomi dan politik. Setelah tragedi itu, VOC memindahkan komunitas Tionghoa ke wilayah khusus di luar tembok Batavia, yang kemudian berkembang menjadi Glodok. Sejak saat itu,
segregasi etnis mulai diterapkan lebih ketat oleh pemerintah kolonial. Memasuki abad ke-19, Angke berkembang menjadi kawasan permukiman dan jalur transportasi penting di Batavia. Sungainya digunakan untuk distribusi barang dan perdagangan. Namun citra kelamnya tetap melekat dalam ingatan masyarakat. Banyak cerita rakyat berkembang tentang arwah korban pembantaian, suara tangisan di tepi sungai, hingga kisah mistis di sekitar jembatan Angke. Bahkan hingga sekarang, kawasan Angke sering dikaitkan dengan cerita horor dan tragedi masa lalu. Sejarah dan mitos bercampur menjadi identitas unik wilayah ini. Pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942 sampai 1945, kawasan Angke kembali mengalami penderitaan. Banyak warga dipaksa bekerja untuk kepentingan militer Jepang. Infrastruktur rusak dan kondisi ekonomi memburuk. Setelah Indonesia merdeka, tahun 1945, Angke menjadi bagian dari perkembangan Jakarta yang semakin padat. Permukiman tumbuh cepat di bantaran sungai, sementara masalah banjir, kemiskinan, dan pencemaran mulai muncul. Ironisnya, kawasan yang dulu menjadi saksi perebutan kekuasaan kolonial, kini menghadapi sisi gelap modernisasi kota besar. Itu tadi, genosida kolonial yang tidak pernah dibahas. Hari ini, nama Angke mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang. Tapi di balik jalanan padat dan aliran sungainya, tersimpan sejarah panjang tentang perdagangan, diskriminasi, pembantaian, hingga perebutan kekuasaan kolonial. Tragedi Angke 1740 menjadi bukti bahwa keserakahan, ketakutan politik, dan kebencian rasial bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan yang mengerikan. Ribuan nyawa melayang hanya demi mempertahankan kekuasaan dan keuntungan ekonomi. Sejarah Angke mengajarkan bahwa sebuah kota bukan hanya dibangun dari gedung dan jalan, tapi juga oleh darah, air mata, dan luka masa lalu yang tidak boleh dilupakan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.